Sementara itu, beberapa sopir truk mengaku tidak puas dengan keputusan mengenai kendaraan bertonase tertentu yang boleh melewati jembatan Dangin Tukadaya Jembrana. Kekecewaan itu diungkap setelah adanya hasil keputusan rapat lintas sektoral yang berlangsung siang tadi di posko jembatan tersebut. Rapat koordinasi lintas sektoral di posko jembatan Dangin Tukadaya Jembrana yang dihadiri Dinas PU, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Balai Jalan Nasional, Kepolisian, serta perwakilan sopir truk menghasilkan kesepakatan bahwa jembatan yang masih utuh di sisi utara dan selatan jembatan induk yang roboh hanya bisa dilewati oleh kendaraan bertonase tertentu. Rinciannya untuk kendaraan 1 sumbu maksimal 15 ton, 2 sumbu maksimal 25 ton, dan 3 sumbu maksimal berkapasitas 50 ton. Perwakilan supir truk pun mengaku tidak puas dengan keputusan tersebut dan mengajukan protes mengingat beban yang mereka bawa dari Jawa rata-rata bertonase 20 ton. Sekalipun dilakukan pemisahan muatan, otomatis akan menambah kos atau biaya. Alhasil, antrian kendaraan berat pun kian menumpuk. Tonase yang dilewatkan itu ya kita tidak puas, Pak. Karena kapasitas truk-truk yang lewat itu sudah melebihi batas gitu loh. Tidak ada yang di dalam aturannya itu gitu. Jadi yang ada di aturan itu yang anggaplah mobil yang muatnya gabus gitu loh. Kalau yang untuk mobil palen atau mobil yang muat sembako tidak mungkin di bawah itu dia. Pasti di atas itu semua. Ya kita belum tahu ini Pak solusinya bagaimana, nanti kita koordinasikan dulu dengan bos. Nanti bagaimana bos, kita juga mau lewat Singaraja kita tidak berani gitu loh, karena Medan Singaraja kan kita tahu sendiri. Kayak gitu sudah banyak mobil yang musibah di sana, kayak ada yang guling kan begitu. Ada yang sering tidak naik begitu loh. Banyak sekali Pak. Untuk yang grup kita aja yang untuk daerah sini itu 20 unit Banyu Biru. Itu yang mulai malam kejadian sampai sekarang kita belum berani berangkatkan. Gitu loh. Makanya kemarin kan tanggapannya supir-supir yang ada di sini begitu ada mobil yang 35 lewat ya. Jadi temen yang di Gilimanuk dikasih tahu semua. Gitu loh. Dianggap semua bisa lewat. Ternyata sekarang berbeda gitu. Jadi yang dihitung sumbunya gitu loh, sumbu yang untuk 2 sumbu yang kayak misalnya kayak engkelan itu cuma 15 ton, untuk trontonnya 25, terus untuk trailernya 50. Biayanya kita Pak, sekarang biaya kita untuk sewa mobil box poknya siapa yang nanti berapa biayanya, terus untuk kulinya juga berapa biayanya kan begitu. Jembatan Dangin Tukadaya sisi utara dan selatan ini mulai dibuka pada Senin siang 1 Februari 2016, tentunya dengan pengawasan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan karena kondisi jembatan sangat labil dan saat ini juga sedang dilakukan perbaikan jembatan induk. Darmawan dan Saputra, Bali TV.